Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita saksikan bersama TKRO atau teknik kendaraan ringan otomotif melaksanakan uji kompetensi kalian. Dilaksanakan selama 5 hari dari mulai hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sampai tanggal 1 April 2022. Peserta dari TKRO ini untuk tahun ini adalah 70 orang, terdiri dari 69 laki-laki dan 1 perempuan. Kebetulan untuk tahun ini penguji eksternalnya itu dari PT Wira Toyota Profit Tamas Banjarbaru. Beliau datang untuk menguji anak kami, khususnya TKRO dalam job atau uji tune up engine. Kemudian untuk jenis pekerjaan pada tahun ini terdiri dari 6 pekerjaan. Yang pertama tune up mesin, yang kedua adalah sistem kelistrikan bodi, kemudian yang ketiga sistem AC, kemudian yang keempat adalah sistem pengisian dan starter, berikutnya lagi adalah sistem kopling dan transmisi, kemudian yang terakhir adalah sistem rem. Dari 6 job itu kita pilih menyesuaikan dengan kondisi alat dan bahan yang ada di SMK. Tentunya dari 6 itu kami berharap bisa menjadi bekal pada anak-anak didik kami berkaitan dengan jurusan teknik kendaraan ringan otomotif. Untuk job ini kita memeriksa kopling, baik plug koplingnya sama rumah koplingnya. Caranya dilepas terlebih dahulu, kemudian komponennya diukur menggunakan alat ukur yang sesuai. Ini proses apa ya? Prosesnya nak? Proses pemajuan, melepas ya? Melepas. Proses apa tadi ini? Pemajuan baut kopling. Oh iya, pengerjaan masalah kopling ya? Iya. Untuk ini sebenarnya mudah saja Pak, karena ini posisinya mesinnya berada di luar. Iya. Kalau yang agak lama itu ketika kopling itu dilepas pada kondisi mobil yang aslinya. Makanya ini sebenarnya mudah saja, kira-kira nggak sampai 5 menit selesai. Lalu diukur ya? Ya, diukur memeriksa baut kopling. Ini berapa?
Kalau di sini ini prosesnya pengerjaannya tentang job apa ini, Pak? Jadi prosesnya di sini adalah post engine tune up. Jadi pemeriksaan meliputi di area mesin, ya, dari sistem pendingin, dari sistem pengapian, dari sistem pengisian, kemudian juga dari sistem kelistrikannya, meliputi pemeriksaan melalui scan tool. Gitu, Pak. Scan tool. Siapa ini? Proses pemeriksaan berat jenis dari elektrolit baterai. Berarti mobilnya harus diganti karena hasil pengukurannya. Kalau secara umumnya setiap mobil itu hampir sama seperti pengerjaannya yang misalnya pemeriksaan alat kelistrikan baterai itu Iya. hampir sama, Pak. Hampir sama, prosedurnya sama. Jadi kalaupun di dealer resmi pun pasti ada pemeriksaan, prosedur pemeriksaan seperti itu kan. Jadi memang diukur dari baterainya, dari sistem pendinginnya dan lain-lain. Disesuaikan standarnya sama, Pak, ya. Standarnya 11 sampai 14, berarti kan ditaruh ke 50 ya. Kemudian skala yang dibaca yang di mana? 10, 20, 30, 40, 50. Jadi skala yang di tengahnya yang dibaca. Oke, ulangi. Jadi pembacanya berapa tadi? 12. Standarnya 11 sampai 14 berarti apa kesimpulannya? Standar Biasanya pengecekan yang kayak ini perlu berapa menit? Pengecekan yang kayak baterai, kelistrikan itu waktu normal rata-rata sih rata-rata ya 30 menit. 30 menitan. Yang pendek. Ganti kabel yang warna hijau ini ya, yang ya. Apa namanya Bu? Pekerjaan kabel aksesoris Kabel penerangan. aksesoris lah ya. Ya. Ada lampu jarak jauh, lampu jarak dekat, ada lampu rating, lampu kota, Iya. ada bel, lampu kabin. Dan di sini kalau menggunakan relay itu harus ke lampu high dan lampu low, atau lampu jarak jauh, lampu jarak dekat. Sama relaynya bel, karena relay itu memuat arus dan untuk pengaman. Supaya lampunya lebih terang, Iya. lebih tinggi kalau pakai relay. Oh, ini sudah nyala ya? Sudah nyala. Nah, itu jarak jauh, jarak dekatnya? Ya, jarak dekatnya. Jadi menggunakan kombinasi switch. Kombinasi switch ini saklar gabungan. Saklar gabungan. Itu posisi lampu Lampu jarak jauh, jarak jauh. lampu high, headlight. Ya. Sudah bisa. Nah, paham ya? Lampunya 2 menit. Oke, belok saja. Sama merakitnya dengan lampu, cuma kamu pindah ke alatnya lampu, ini pindah ke bel. Nah, Ada ya? ini sama ini. Sama juga. Sama juga, sama persis dengan sana, Pak. Oh. Ini kamu nyalakan apa? Bel. Ya. Kemudian yang 86-nya apa? Ya, kamu pasang apa? Oh, pasang ke sini. Nah, sumbernya ini.
sumbernya ini. Kamu cari yang menyala. Ya, positif. Udah 85-nya negatif sudah. Kemudian in-nya ini dari saklar, dari sini langsung. Ya, in-nya dari sini langsung. Yang nyala. Ya, ini nyala. Ya, sip, tes. Oh, nyala kan? Tekan aja terus, tekan. Nyala kan? Nyala ya? Udah bisa? Nah, selesai ya tadi. Waktunya habis, sekarang disembunyi. Bila tidak ada ini bisa dijelaskan Pak Arif, ini jobnya mengerjakan apa Pak? Pengerjaan Pak, sistem starter Pak. Sistem Starter. jadi khusus untuk starter aja Pak ya? Oke. Starter dan pengisian Pak. Kalau yang sedang dikerjakannya nih apa, Pak? Ini sedang pengerjaan sistem starter Pak. Pemeriksaan hot in coil-nya. Jadi yang diperiksa tuh coilnya gitu. Ini hot in coil-nya. Oh iya. Ini. Berarti bisa Waktu lama Pak untuk mengerjakan yang untuk bagian starter ini Pak. kan jadi 3 pompa ya, ada 2. Jadi sistem apa namanya nih, sistem pengisian dan sistem starter. Jadi di antara 2 itu waktu pengerjaan sekitar 40 menit Pak. Sekitar 40 menit. 40 menit. Oke. Kalau normal ini kan ujian nih. Oke. Kalau normalnya Tuh ya sama Pak. sama. Ini Oh iya. gitu. Itu amaturnya Pak. Amatur. Oke. Dua ekor tuh. Ini proses pengerjaan apa nih Pak? Sistem AC, Tentang AC, rangkaian AC mobil. Rangkai kelistrikan daripada sistem AC. Pertama ini ada komponen, di sini ada komponen, di sini ada relay, kemudian ada kontak, ada saklar. Nah, jadi tugas anak-anak ini hanya merangkai sistem kelistrikannya dari mulai baterai, terus kontak, kontak nanti ke termostat, ke AC, relay, kemudian ke kompresor, fan, dan lain-lain. itu sampai hidup ya? Ini sampai hidup. Sampai hidup. Ya. Nanti ketika sudah rangkaiannya benar, ketika kunci kontak di-on-kan dan switch AC-nya dinyalakan, maka blowernya akan nyala, kipas sistemnya nyala, dan AC-nya ini akan bisa fungsi. Jadi kalau sudah rangkaiannya, kita coba. Tadi ada yang dari baterai Baterainya dari sini, dari baterai ke kunci kontak, lalu dari baterai ke fuse. oh itu. Dari fuse nanti kita ke 30 dan ke 30. Ini perlu berapa lama waktu normal selain ujian ini? Kalau normalnya untuk merangkai kabel sampai hidup ini Kalau di rangkaian seperti ini untuk gerstannya itu mungkin 10 menit sampai 15 menit sudah selesai. 10 menit Pak ya? Ya 10 menit. Kalau di mobilnya ya mungkin 10 menit. Ya kita apa namanya menyesuaikan mana kabel sama posisinya. Itu kalau yang dalam keadaan masih Ya, di dalam mobil. dalam keadaan normal di kendaraan. Ini masih sama dengan apa ya? AC yang di rumah misalnya rangkaiannya. Beda, ini untuk rumah itu kan dia beda dengan AC yang untuk kendaraan, karena ini pertama kompresornya lebih kecil ya, karena dia menggunakan 12 volt aja, kemudian dari blowernya juga beda. Kalau di rumah kan dia tegangannya aja sudah 220 volt ya. Iya. Kalau ini tegangannya
12 volt aja. 12 volt. Itu kompresor, nanti dia masuk ke kondensor, didinginkan. Setelah itu dia masuk ke evaporator melalui dryer dan ketep ekspansi. Ekspansi nanti didinginkan lagi di evaporator, kemudian evaporator dia terjadi suhu dingin dan ditiup oleh motor blower. Ketika itu AC-nya itu namanya fan juga, dia akan malah kembali lagi ke kompresor juga. Jadi situasinya seperti itu. Kalau ini dinamo ya? Dinamonya, penggeraknya ya? Ini dari kompresornya. Oh, kompresornya. Untuk mensirkulasikan refrigerannya. Oke, kita tunggu sampai nyala ya. Jadi yang ini kita tekan on, kan, dan ini dinyalakan maka dia akan menyala. Kita dimatikan. Ini kompresornya nyala ya? Ini motor ketrapannya, motor blowernya. Oh, ini blowernya nyala. Oh, ini apinya. Kontak on. Switchnya dinyalakan. Switch. Jadi ketika switchnya itu dia diputar, maka otomatis kompresornya akan sambung, akan menyala, ini juga nyala. Ini blowernya tadi Pak. Baik, perkenalkan nama saya Sulaiman. Saya dari Wira Toyota Bukit Baru. Di Wira Toyota Bukit Baru saya berposisi sebagai technical leader ya, atau kepala mekanik. Terus bagaimana pendapat Bapak, seberapa penting nih OKK ini dilaksanakan kepada dunia usaha dan dunia industri? Jadi untuk uji kompetensi ini ya, yang pastinya sebagai tolak ukur siswa. Tolak ukur siswa sudah seberapa jauh sih skill yang sudah dipahami siswa saat ini gitu kan, sebagai gambaran skill siswa. Juga di sini adanya dunia industri di uji kompetensi juga sebagai yang pertama adalah penilaian skill siswa tersebut sesuai dengan SOP yang ada di dunia industri, juga sebagai gambaran untuk rekrutmen bila mana terdapat yang memang siswanya itu skillnya bagus. Menurut pandangan Bapak selama di sini, bagaimana prospek dari siswa yang mengikuti UKK ini untuk dunia industri, Pak? Baik. Jadi kesan saya pada saat 2 hari di sini ya, jadi untuk siswanya itu perlu adanya pengembangan lagi. Karena yang saya lihat untuk aset di SMK 2 di SMK 2 Amuntai ya, itu sudah lumayan bagus untuk inventaris dan aset alat prakteknya. Jadi perlu adanya pelatihan yang lebih sering untuk siswa. Karena yang saya tanya ada beberapa siswa yang memang dia tidak mengikuti atau tidak sempat melakukan pelatihan praktek seperti itu. Kemudian pesannya kepada siswa, khususnya kepada yang tahun-tahun berikutnya, Bapak? Baik, pesannya ya yang pertama ya terus semangat belajar, apalagi yang kita tahu ya kan banyak materi-materi yang bisa kita baca, karena selain dari yang diberikan oleh sekolah, juga banyak sumber-sumber pelajaran yang bisa kita ambil seperti dari sosmed, dari YouTube, dari media sosial dan sebagainya. Itu bisa digunakan untuk lebih bagus ya untuk materi yang kita dapat. Jadi untuk sekarang lebih kepada kalau di Toyota itu lebih kepada self learning atau pembelajaran mandiri juga dikembangkan. Jadi bukan hanya dari inputan dari sekolah, tapi juga dari siswanya untuk bisa lebih
berkreatif atau mencari tahu bagaimana sumber-sumber pelajaran itu bisa kita dapat dari manapun seperti itu. Kemudian juga mempelajari teknologi-teknologi yang terbaru ya, karena yang kita tahu setiap tahunnya teknologi itu semakin berkembang. Lagi kalau Toyota ini sudah yang terbaru, ini ada juga yang sudah ada mobil hibrid ya kan, kemudian juga mobil full listrik ya kan. Nah seperti itu. Jadi sumber informasi itu bukan hanya beberapa bisa kita dapat dari sekolah, juga ada beberapa yang bisa kita dapat dari medsos seperti itu. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Sistem rem itu ada yang untuk menghasilkan mobil, Pak. Kalau ini rem belakang berarti bagian depan, itu bisa disajarkan lah. Terus dulu namanya, Namanya siapa ini? Julian ini, Pak. Yulia. Sekarang dalam tahap mengerjakan apa ini? Mau mengukur ketebalan tromol sama kampas. Kampas? Rem. Kampas rem. Oke. Baik, bisa dijelaskan Bapak, ini sekarang siswanya sedang mengerjakan ujian bagian apa Pak? Ya, jadi kali ini siswa Andini atau Yulia lagi mengerjakan sistem rem tromol. Ya. Nah, jadi ini nanti dia akan mengukur, yang pertama ada ketebalan kapas rem, terus mengukur tromol, sama mengukur sepatu rem. Ya. Intinya mengukur aja gitu Pak. Apakah rem itu masih layak dipakai atau tidak? Seperti itu. Bisa kita coba. Mengukur aja. Itu aja ya? Iya. Tes pengukuran atau bagaimana?